Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Berjumpa kembali. Kali ini apa yang disampaikan oleh Reza Indragiri, sobat sekalian, seorang pakar forensik, menyampaikan permintaan maaf kepada Ibtu Rudiana. Saya awalnya juga terkejut, sobat sekalian, kenapa Reza Indragiri ini meminta maaf gitu. Ternyata Reza Indragiri ini menyampaikan sebuah sindiran sebetulnya kepada pihak Ibtu Rudiana dan kepolisian, karena menganggap bahwa Reza Indragiri kemudian dengan beberapa netizen beranggapan bahwa kasus Vina Cirebon ini dan Eki tahun 2016 yang lalu ini terdapat skandal gitu, sehingga ini berbeda 360 derajat apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri yang menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana ini tidak ada satupun pelanggaran etik. Nah, ini yang kemudian Pak Reza Indragiri ini menyarankan kepada pihak kepolisian untuk memberikan penghargaan kepada Ibtu Rudiana. Awalnya saya terkejut, apakah ini betul-betul permintaan maaf itu? Ternyata sebuah sindiran, sobat sekalian. Kemudian begitu polemiknya kasus Vina dan Eki ini, di samping saat ini tim kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin, Pak Oto Hasibuan berjuang dalam proses pengajuan permohonan kembali PK yang rencananya akan sidang tanggal 24 Juli mendatang, ada sebuah arah bahwa motif dari meninggalnya Vina dan Eki ini adalah sebuah kecelakaan lalu lintas, sobat sekalian. Ini dibantah oleh Pak Ogro Seno yang menyebut bahwa meninggalnya Vina dan Eki ini pada saat kasus tahun 2016 di TKP, di beberapa TKP itu disebut bahwa dilakukan oleh mafia. Jadi Pak Ogro Seno menyebut bahwa meninggalnya Vina dan Eki ini dilakukan oleh mafia, sobat sekalian. Sehingga Pak Ogro Seno ini mantan ex wakil Kapolri ya, menyampaikan bahwa diusut apa yang menjadi sebelumnya terjadi kasus meninggalnya Vina dan Eki ini. Jika perlu diusut bisnis atau hal-hal yang dilakukan sebelum Vina dan Eki ini meninggal. Masuk akal juga, sobat sekalian. Kalau perlu saran saya menambahkan ya, tidak hanya bisnis atau hal yang dilakukan oleh Vina dan Eki, bisnis atau hal yang dilakukan oleh orang tuanya Eki pun juga perlu diungkap, diusut begitu. Karena di video saya sebelumnya itu 3 hari sebelum Vina dan Eki ini meninggal, ada operasi yang dilakukan oleh Pak Ibtu Rudiana ini, sobat sekalian, melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan bisa terkuak apa yang menjadi motif meninggalnya Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Kan begitu banyak keanehan, katanya Pak Ogro Seno dari awal sudah berkali-kali menyebut banyak keanehan-keanehan gitu. Sehingga begitu banyak netizen yang beranggapan bahwa kasus Vina Cirebon betul-betul terdapat skandal yang begitu muncul tanda tanya besar. Padahal beberapa pihak netizen sampai Kapolri sendiri sudah memberikan begitu banyak keanehan-keanehan. Bahkan seharusnya laporan itu dibuat tanggal 27 pada saat kejadian Vina dan Eki. Siapapun yang bertugas di kepolisian itu, mau Satlantas, mau polisi lalu lintas maksudnya, kemudian yang SPKT katanya Pak Ogro Seno ini, karena pada saat TKP di Jembatan Layang itu katanya dari pihak kepolisian membawa ke Polsek katanya. Jadi seharusnya laporannya sudah dibuat pada tanggal 27, bukan tanggal 31. Nah, ini sudah di luar nalar katanya Pak Ogro Seno ini. Nah, ini juga ditambah oleh Pak Tony RM ya, kuasa hukum Peggy Setiawan. Di samping begitu banyak keanehan, Pak Tony ini mengungkap ada beberapa yang hasil putusan pengadilan itu belum diungkap. Salah satunya adalah CCTV. CCTV ini sudah dicek oleh anak buah Pak Ibtu Rudiana. Di situ sudah disebut ada 2 orang katanya, sobat sekalian. Ini sudah dicek, itu bisa diungkap kembali, bisa dilihat kembali
kalau memang CCTV ini saat ini hilang, katanya Pak Tony, 2 orang anak buah Pak Ibtu Rudiana ini harus bertanggung jawab dan bisa dilaporkan menghilangkan barang bukti, katanya Pak Tony. Dan diperkuat oleh Roy Suryo, sobat sekalian, selaku pakar telematik, dan beliaunya sudah menyelidiki, melihat situasi TKP pada saat ini dan melihat pada saat tahun 2016 yang lalu di beberapa media mungkin menyelidiki beliau bahwa ada terdapat CCTV di depan perumahan The Garden. Beliau menyebut karena belum pernah diungkap di beberapa media, di depan perumahan tersebutlah ada CCTV gitu. Dan di situ bisa melihat langsung menyorot lalu lalang kendaraan sepeda motor, kemudian proses kejadian di TKP itu bisa disorot di CCTV ini, katanya sobat sekalian. Nah ini yang kemudian Pak Tony RM menyebut kenapa ini tidak diungkap, padahal CCTV ini kalau tidak salah ada 7 kamera, katanya sobat sekalian. Dulu pernah disampaikan oleh pihak kepolisian tidak ada ahli yang bisa membuka. Nah, ini sempat jadi perdebatan ya, kalau memang Polres sudah tidak mampu, bawa ke Polda, Polda tidak mampu, minta bantuan kepada Polri. Nah ini yang mungkin dari Pak Ugroseno juga menyebut ya banyak keanehan-keanehan gitu. Ditambah lagi katanya Pak Tony, ada HP yang pada saat hasil putusan sidang pengadilan itu disebut ada 6 HP. Dan salah satunya punya Vina ini tidak diungkap, tidak disampaikan keterangannya, tidak disampaikan apa hasil jejak digital dari HP Vina dan yang lain ini, katanya Pak Tony RM, sobat sekalian. Sama juga apa yang disampaikan Pak Ugroseno nih, bahwa beliau menyebut kalau tidak salah BlackBerry waktu itu bisa dicari lah, katanya, datang ke pusatnya langsung, diminta data-data jejak digital tahun 2016 lalu gitu, sehingga bisa disimpulkan ada beberapa keterangan yang bisa diambil oleh penyidik waktu itu sebagai tambahan bahwa apa yang sebenarnya motif terjadi di kasus Vina dan Eki ini. Luar biasa sobat sekalian. Begitu banyak polemik di kasus Vina dan Eki ini, kemudian ditambah lagi yang baru saat ini adalah Dede, rekan kerja rekannya Aep, yang pada saat itu 2016 memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan diungkap oleh Dede ini bahwa keterangannya palsu, sobat sekalian. Begitu mengejutkan ini. Ditambah lagi laporan yang sudah dilayangkan oleh Pak Deddy Mulyadi bersama tim kuasa hukum terpidana itu melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Tetapi semua ini dibantah oleh Fitra Romadhoni, sobat sekalian, bahwa apa yang dituduhkan kepada Ibtu Rudiana, penyiksaan, laporan, kesaksian palsu dan lain sebagainya, itu semuanya hoax, katanya Fitra Romadhoni ini. Fitnah, katanya Fitra Romadhoni. Luar biasa ini. Sampai sempat disindir oleh Bang Saur, posisi Fitra Romadhoni ini sebagai apa ini? Apakah sebagai teman dari Pak Ibtu Rudiana, karena di beberapa media kemarin menyampaikan temannya Pak Ibtu Rudiana, atau kuasa hukumnya Pak Ibtu Rudiana, begitu sangat membantu kemudian mengawal apa yang menjadi persoalan Ibtu Rudiana ini, atau apakah memang sebagai tim pencari fakta itu, katanya Bang Saur sempat disindir. Karena kalau tim pencari fakta ini kan seharusnya kan independen gitu. Ini yang sempat dipertanyakan oleh Bang Saur gitu, tidak salah ya. Nah ini yang begitu muncul diskusi-diskusi polemik liar di beberapa netizen dan di media, sehingga sampai hari ini misteri motif kasus meninggalnya Vina dan Eki ini menjadi belum ada titik temu dan titik terang, sobat sekalian. Semoga segera terungkap kasus Vina dan Eki ini. 7 terpidana segera keluar dan bebas, sama seperti Peggy Setiawan yang sudah dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Saka Tatal yang saat ini juga berjuang meskipun sudah selesai memasuki masa hukuman 8 tahun penjara, sehingga terpidana ini betul-betul bebas dari seluruh tuntutan dan dakwaan, nama baiknya bisa bersih
Dan jika memang masih tertutupi, terlindungi pelaku yang sebenarnya, ini segera bisa terungkap sobat sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.